Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan tentang dosa-dosa besar. Berkata al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, al-kabiratus sabi'ah, dosa besar yang ketujuh, tarkul hajj ma'al qudrah alaih, tidak melaksanakan ibadah haji padahal mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 97 terkait dengan kewajiban melaksanakan haji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya, dan Allah memiliki hak atas seluruh umat manusia agar mereka melaksanakan ibadah haji ke Baitullahil Haram bagi siapa saja yang mampu untuk menuju ke sana. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa melaksanakan ibadah haji merupakan kewajiban setiap muslim yang memiliki kemampuan, dan itu menjadi salah satu hak Allah Subhanahu wa taala, dan sudah menjadi maklum bagi kita semuanya bahwa melaksanakan ibadah haji adalah salah satu dari rukun Islam. Maka siapa saja di antara kaum muslimin dan muslimah yang memiliki kemampuan fisik, yaitu memiliki tubuh yang sehat walhamdulillah, tidak sedang sakit, begitu pula kemampuan finansial, memiliki bekal, memiliki biaya yang bisa dipakai untuk menuju ke Baitullahil Haram, maka semuanya berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji, berkunjung, melaksanakan manasik-manasik haji seperti diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa saja yang tidak melaksanakannya, tidak melaksanakan ibadah haji padahal dia mampu, maka dia telah melakukan dosa besar, mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah riwayat, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu memasukkan orang-orang yang mampu melaksanakan ibadah haji namun tidak mau melaksanakannya sebagai orang-orang yang keluar dari agama Islam. Di mana diriwayatkan beliau radhiyallahu anhu mengatakan, laqad hamamtu an ab'atha rijalan ila hadhil amsar. Sungguh aku telah berkeinginan kuat untuk mengutus utusan-utusanku menuju ke negeri-negeri kaum muslimin. Fayanduru kullaman lahu jidatun walam yahujja, dan mencari siapa saja yang memiliki kemampuan namun tidak mau melaksanakan ibadah haji, faliyadribu alaihimul jizyah, maka harus diambil jizyah dari mereka, harus diambil upeti dari mereka, wa ma hum bimuslimin, dan mereka itu bukan termasuk orang-orang muslim. Dalam athar tersebut, Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa mereka yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji namun tidak mau melaksanakannya, mereka keluar dari agama Islam. Sehingga jika mereka tetap ingin tinggal di negeri kaum muslimin, mereka harus membayar upeti sebagaimana hal itu menjadi kewajiban non-muslim yang lainnya. Ketika non-muslim tinggal di negara Islam dan mendapatkan jaminan keamanan, kemerdekaan untuk melakukan kegiatan yang wajar sebagai warga negara, maka ada kewajiban bagi mereka, yaitu harus membayar jizyah, harus membayar upeti kepada pemerintah kaum muslimin. Maka kaum muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa saja di antara kita memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, janganlah kita merasa eman, janganlah kita merasa sayang untuk kita nafkahkan harta tersebut di jalan Allah. Kita keluarkan harta tersebut untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yaitu melaksanakan ibadah haji. Karena sesungguhnya harta yang kita miliki itu pun datangnya dari Allah. Harta yang kita miliki itu pun adalah pemberian dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak layak dan tidak patut jika pemberian Allah tidak kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan menjadi orang-orang yang menyesal di dunia dan di akhirat ketika kita memiliki kesempatan untuk beribadah namun kita tidak melaksanakannya. Begitu pula bagi saudara-saudari muslim dan muslimah
yang sekarang belum memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, mari kita memupuk semangat dalam diri kita masing-masing untuk berusaha menabung sedikit demi sedikit agar kita nanti bisa melaksanakan ibadah haji. Betul bahwa biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan ibadah haji bukanlah biaya yang sedikit, namun tentunya hal yang banyak itu bisa kita mulai dari sedikit demi sedikit. Bukankah telah sering kita dengar dan kita baca berita di setiap musim haji disampaikan berita dan kabar ada misalnya orang-orang yang memiliki profesi yang menurut kebanyakan orang itu adalah profesi yang tidak menjanjikan dari segi ekonomi, namun ternyata beliau-beliau semuanya bisa melaksanakan ibadah haji. Seperti telah disampaikan berita di mana seorang pemulung ternyata bisa melaksanakan ibadah haji dengan cara, dengan strategi dia menabung sedikit demi sedikit. Bukankah pula telah disampaikan berita seorang tukang parkir yang bisa melaksanakan ibadah haji karena beliau menabung sedikit demi sedikit. Bukankah pula telah dibaca dan disampaikan berita ketika ada seorang penjaga toilet umum yang bisa melaksanakan ibadah haji. Bagaimana caranya? Bagaimana rahasianya? Tidak lain dan tidak bukan karena beliau menabung sedikit demi sedikit. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, marilah kita memupuk semangat tersebut agar kita menjadi hamba-hamba yang beruntung bisa melaksanakan ibadah haji, menyempurnakan rukun agama Islam kita. Dan sebaliknya, bagi siapa saja yang telah memiliki kemampuan, mari segera melaksanakan ibadah haji karena itu merupakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, muslim dan muslimah. Tidak boleh kita bakhil, tidak boleh kita menyimpan harta dan menumpuk-numpuknya sehingga kita tidak melaksanakan kewajiban kita. Bahkan kita lebih semangat untuk menyalurkan harta itu untuk berhura-hura, untuk jalan-jalan ke sana dan kemari, di dalam maupun di luar negeri, menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Namun ketika diwajibkan melaksanakan ibadah haji, kita merasa sayang dengan harta kita. Sungguh itu adalah kerugian yang nyata di dunia dan di akhirat. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.